Video call kan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 122 CDT. Nama saya Raffi Saki Aji dari Teknik Perminyakan. Nama saya Kayla Putri Novisa dari Teknik Metalurgi. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan bagaimana caranya menanggapi pertanyaan dari trainee ketika berada di kelas. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA, aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian, kan sama tujuannya itu belajar, nggak bakal beda banget juga. Nah, untuk menanggapi ini, pertama, oke, pertanyaan bagus. Mungkin sekarang kamu berpikir bahwa konsep adaptif ini sebenarnya kurang berguna atau kurang relevan nanti pas kuliah karena tujuannya untuk belajar. Namun, pas implementasinya, pas kuliah beneran, sikap adaptif ini tuh bener-bener berguna banget. Karena dunia SMA sama dunia kuliah itu beda banget, terutama kalau fokus di bagian akademiknya. Kalau kayak contoh tuh, di semester 1 tuh dosen di kelas sering banget ngasih kayak kuis dadakan atau tiba-tiba di kelas meskipun materinya belum dipelajarin, sehingga di sini tuh menuntut kemandirian kita terutama dalam belajar. Dan ini tentunya bakal beda banget dengan masa SMA yang gurunya itu bakal ibaratnya nyuapin materi dulu sebelum ngasih soal. Jadi disinilah konsep adaptif itu penting karena buat menyesuaikan diri, terutama untuk menghadapi permasalahan kayak gitu. Selain di bidang belajar juga di bidang-bidang lain juga penting lah buat adaptasi ini karena bisa dibilang dari lingkungan pertemanannya juga beda jauh. Nah, mungkin dari Nah, aku mau nambahin juga nih. Kan di sini kalau aku lihat kamu itu menganggap kamu berpikiran kalau di SMA dan di kuliah itu sebenarnya nggak akan jauh beda sehingga menurut kamu konsep adaptif ini nggak relevan. Nah, menurut aku di sini kamu kan sebagai mahasiswa baru belum merasakan langsung dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah, ekspektasi kamu dengan dunia perkuliahan itu adalah akan nggak jauh beda sama SMA. Cuman kan kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Bagaimana kalau ekspektasi kamu dengan kenyataan itu berbeda jauh? Nah, disinilah kenapa konsep adaptif itu penting untuk dimiliki. Biar nantinya ketika kamu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu tetap bisa menjalankan kehidupan kamu dengan lancar dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya walaupun memerlukan beberapa penyesuaian kayak gitu. Jadi makanya dari CDT ITB itu mempersiapkan konsep adaptif ini karena mungkin ada beberapa mahasiswa baru yang merasa takut untuk menghadapi dunia perkuliahan, ada juga yang terkesan bersemangat atau juga merasa kayaknya akan sama deh seperti di SMA. Nah, bagaimanapun ekspektasinya nanti, adaptif ini dibekalkan sebagai antisipasi atas ketidaksesuaian ekspektasi dengan realita di dunia perkuliahan nantinya. Gitu. Oke. Nah, apakah kalau dari tanggapan kami, kamu mau memberikan tanggapan lanjutan? Oke, kalau cukup, kita lanjut ke dulu ya. pertanyaan Kedua. Tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua tergantung Tuhan yang Maha Esa Kak. Oke. Menurutku itu sebuah tujuan, itu udah sebuah tujuan hidup, cuman secara general aja kan. Kamu udah punya tujuan hidup tapi secara general aja. Nah, sebenarnya nggak masalah juga, tapi akan lebih baik kalau kita sebagai manusia punya tujuan lebih detail apa yang ingin dilakukan di hidup ini. Kenapa begitu? Hal itu agar hidup bisa lebih terarah nantinya. Dan kenapa sih harus berusaha untuk mempunyai tujuan? Karena hidup itu kan berdinamika sekali ya. Kalau kita hanya mengikuti arus, nanti bisa-bisa kamu tidak mencapai suatu visi yang sebenarnya ada di hidup kamu, atau terlambat menyadari hal yang sebenarnya ingin kamu capai tapi sudah tidak bisa dicapai lagi gitu. Oke, mungkin kalau dari aku mau nambahinnya kayak dengan tujuan yang lebih spesifik, terutama dari tools yang udah dikasih tadi, yaitu Smart Goals, itu bakal lebih mempermudah kamu lah buat ngembangin diri kamu lagi di ITB. Terutama kayaknya udah masuk ITB nih, sayang banget kalau ternyata nggak berkembang jauh atau misalnya cuma kayak fokus belajar kerja aja. Dengan adanya Smart Goals ini, tujuan yang hidup kamu tuh bisa lebih tercapai dan lebih luas lah dikembangin karena ada spesifiknya sama ada jangka waktunya. Oke, lanjut ya. Mungkin pertanyaan ketiga.
Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh, kita mau puasa aja nggak usah makan. Nah, sebenarnya di Games Into the Wild ini itu kan pilihan dari masing-masing kelompok ingin berstrategi seperti apa ya. Cuman di sini kami mau menekankan atau kami mau memunculkan semangat untuk meraih suatu tujuan, dan gimana sih tujuan yang relevan dan realistis untuk diterapkan di dunia nyata. Ini kan cuma permainan ya, mungkin anak panah sama nggak makan, pilihan untuk nggak makan itu tuh bisa aja dilakuin karena permainan ini atau kejadian Into the Wild cuman ada di kelas. Tapi kalau kita implementasikan di kehidupan nyata, pilihan untuk nggak makan itu bakal berujung pada kesulitan nanti ke depannya gitu kan. Sehingga akan sebagai manusia yang hidup pada saat itu tentunya akan dipaksa terus untuk memilih pilihan yang nantinya akan mempermudah hidupnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk di game ini kamu memilih untuk nggak makan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu dihadapkan di dunia Into the Wild yang betulan terjadi, entah kamu dihadapkan dengan hambatan apapun itu, tentunya kamu harus memilih, tentunya kamu harus menyusun strategi yang nantinya bisa membantu kamu untuk menghadapi tantangan tersebut gitu. Oke, kalau dari aku mau nambahinnya, Game Into the Wild ini sebenarnya tujuannya buat menerapkan konsep adaptif tadi, karena dengan adanya game ini itu kayak berusaha lah gimana sih caranya nyelesain masalah, adaptasi, dan strategi yang benar-benar nanti itu kalau kamu terapin di dunianya saya itu bakal sangat berguna banget lah. Jadi ibaratnya di game ini itu cuma buat menguji dari segi pemahaman konsep adaptif ini dalam bidang penerapannya. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku nggak yakin deh dapat temen yang deket banget di kuliah, soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, nggak bisa move on dari mereka. Oke, kalau buat pertanyaan ini, awalnya mungkin aku juga sempat berpikiran kayak kamu, kayak misalnya, wah lingkungan kuliah nih ternyata beda banget ya dari lingkungan SMA, karena terutama pas awal kemarin kan cuma kenalannya lewat online, sedangkan begitu di sini tuh kalau kita ngelihat teman-teman atau orang-orang lain banyak yang kayak, ih dia udah dapat teman aja. Mungkin pas awal-awal kita berpikiran tuh kayak, ih kayaknya susah deh dapat teman. Tapi kalau kita nyoba deketin orang atau misalnya nyoba nyari teman, biasanya teman-teman tuh pada open di sini, karena di sini kan kita belajar bareng dan terbuka bareng bersama-sama. Jadi berarti berkembang bersama buat jadi lebih baik lah. Jadi teman-teman di sini juga open, terutama kalau punya teman tuh kita bakal lebih mudah lah dalam melakukan aktivitas. Misalnya kayak ada teman buat belajar kelompok, ada teman ketika kita misalnya butuh bantuan apa, kalau ada teman tuh lebih enak. Benar. Nah, aku mau nambahin juga, kalau dari apa yang kamu rasakan itu sebenarnya ketakutan yang sangat valid ya, karena aku dan Bang Raffi juga merasakan itu gitu. Ketika awal-awal jadi mahasiswa baru. Cuman di sinilah dimana konsep adaptif itu perlu untuk diterapkan, yaitu konsep adaptif dari secara personal emosional gitu. Kayak ketakutan yang kamu alami atau yang kamu rasakan itu kan belum terjadi. Kayak kita belum bertemu langsung dengan teman-teman di dunia perkuliahan dan kita belum tahu bagaimana karakteristik orang-orangnya. Nah, disinilah adaptasi itu harus diterapkan agar nantinya bisa menunjang kehidupan sosial kamu dengan lebih baik lagi. Oke, mungkin buat yang terakhir ya. Takut banget Kak kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini, apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek. Oke, kalau dari aku takut tuh wajar, terutama bagi mahasiswa baru ya, karena awalnya kita ibaratnya dapat bayangan atau gambaran dari sosial media atau teman-teman atau kakak tingkat tuh kayak, wah ITB begini banget, pace-nya cepet atau kayak rentan lah buat ketinggalan. Tapi begitu dicoba tuh ternyata nggak menakutkan itulah. Intinya selama kita mau belajar dan berusaha, itu insya Allah pasti bisa buat ngatasin dan adaptasi di TB ini, terutama dengan adanya teman-teman yang lain juga. Itu bisa ibaratnya membantu kita lah buat lebih survive di TB ini.
Bener banget. Dan rasa takut ini sangat normal kok, dan pastinya untuk bisa beradaptasi dari segi akademik harus banget menjadi pribadi yang aktif atau proaktif untuk mencari bantuan, baik itu belajar bareng teman atau bertanya ke kakak kelas yang kamu kenal, atau bisa juga kepada kami trainer kamu yang ada kontaknya di line kayak, atau tanya di grup CDT juga boleh. Kayak jangan takut untuk meminta bantuan atau bertanya-tanya ke lingkungan sekitar biar nantinya bisa menjalankan kegiatan akademik dengan lebih lancar. Nah, kita dulu juga takut kok, tapi setelah nyoba dan ada ngalamin sendiri ternyata nggak menakutkan itulah. Selama kita bisa ngatur waktu pasti semuanya bisa. Benar. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih semuanya.